Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kehebatan Panglima Perang Sayyidina Khalid bin Walid. Jenderal sekaligus maestro perang Napoleon Bonaparte dari Prancis pernah kalah di Waterloo. Pasukan di bawah komando Attila dan Hannibal Barca juga pernah kalah. Hanya Sayyidina Khalid bin Walidlah satu-satunya jenderal perang yang tak pernah kalah dalam setiap pertempuran besar ataupun kecil dengan bangsa manapun di dunia. Bahkan dalam perang paling mustahil sekalipun, beliau dan pasukannya mampu memenangi laga. Prestasi Sayyidina Khalid bin Walid menjadi sangat luar biasa karena pasukan yang dipimpinnya selalu berjumlah lebih sedikit dengan kualitas persenjataan jauh di bawah milik lawan. Beliau memenangi lebih dari 100 kali peperangan melawan pasukan Romawi, Persia, dan suku-suku Arab. Kala itu, Romawi dan Persia adalah dua kekuatan militer dunia dengan persenjataan paling modern dan pasukan paling mengerikan di dunia. Khalid mengawali karir sebagai jenderal ketika suku Quraisy berperang melawan negara Madinah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam perang undi Uhud itu, pasukan Islam mengalami kerugian besar. Perang Uhud ini menjadi satu-satunya perang melawan Madinah yang membuat suku Quraisy tersenyum bangga. Tak lama setelah perang Uhud, Khalid tertarik untuk masuk Islam. Keislamannya disambut gembira oleh Nabi. Ketika beliau masuk Islam, ia pun sering mendapat tugas menjadi jenderal pasukan muslim melawan suku-suku Arab. Setiap pasukan muslim kewalahan dalam pertempuran dan Khalid beserta pasukannya datang, keadaan langsung berbalik. Sayyidina Khalid bin Walid adalah orang yang menyelamatkan 3.000 pasukan muslim dari kepungan 200.000 pasukan Romawi Timur di Mu'tah. Dalam perang Mu'tah tersebut, ia menghabiskan 9 pedang karena patah. Setelah perang, Rasulullah SAW menjuluki Khalid Syaifullah, berarti pedang Allah. Dalam waktu hanya 4 tahun, beliau bersama pasukannya mampu menguasai seluruh Arabia, Persia atau Iran dan Irak, dan mengusir Romawi dari Suriah, Yordania, dan Palestina. Prestasi terbesarnya adalah kemenangannya pada Perang Yarmuk. Perang ini terjadi selama 6 hari penuh, tepatnya pada 15-20 Agustus 636 Masehi, 4 tahun setelah Rasulullah SAW mangkat. Dataran Yarmuk terletak di sebelah timur Laut Galilea, 65 km dari dataran tinggi Golan. Secara matematis, perang ini mustahil dimenangi kaum muslim dengan jumlah pasukan sekitar 24.000 hingga 40.000 orang. Pasukan Khalid berhadapan dengan 300.000 sampai 400.000 pasukan Romawi dengan senjata jauh lebih modern. Sekutu Romawi Timur ini adalah gabungan dari tentara Romawi, Armenia, Slavia, Prancis, Georgia, dan Arab Ghassan. Perkiraan modern menyebutkan bahwa pasukan Romawi yang tewas mencapai 45%, sementara pasukan Islam hanya kehilangan 4.000 orang saja. Sejak masa Abu Bakar, Sayyidina Khalid menjabat sebagai jenderal utama. Jabatan ini berlanjut hingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sepupu Khalid. Umar mencopot jabatan Khalid sebagai jenderal pada tahun 638 Masehi ketika Khalid berada pada puncak karirnya. Ketika mencopot jabatannya, Sayyidina Umar berkata, "Saya tak memecat Khalid karena marah atau dia lalai dari tugas dan tanggung jawab, tetapi karena alasan supaya orang sadar bahwa hanya Allah yang memberikan kemenangan." Sayyidina Umar tak ingin beliau terlalu populer, lalu orang terlalu mendewakannya sehingga mencederai keimanan. Menanggapi pemecatannya, Sayyidina Khalid bin Walid berkata, "Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar." Tak lama setelah itu, Khalid menderita sakit parah. Istri beliau menenangkan suaminya, "Engkau digelari Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah tak mungkin patah, dan oleh karena itu bukan takdirmu untuk syahid di medan laga, tapi meninggal seperti seorang penakluk." Saat kematian hendak menyebutnya, ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun, lihatlah aku sekarang, akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam, sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada La ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut." Dikutip dari Khulasah Ta'dzib Tahdzibul Kamal oleh Syafiuddin Al-Ansari.
pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah atau 642 Masehi, Sayyidina Khalid bin Walid wafat karena sakit. Umar bin Al-Khattab sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kisah panglima perang Islam yang namanya terkenang sebagai panglima terkuat seluruh sejarah. Cukup sekian pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.